Halo semua, kami dari kelompok 1 mata kuliah Teknologi Produksi Bioenergi. Pada kelas RA, kami akan coba menampilkan terkait alat yang telah kami buat, yaitu alat pirolisis dan juga alat kondensornya. Perkenalkan, saya Muhammad Hanif Azra dengan ujung NIM 028. Saya Muhammad Nama Braika dengan ujung NIM 057. Saya Meta Kerin dengan NIM ujung 089. Saya Alpia Pagi dengan akhir NIM 032. Saya Maksana Francisca Manalo dengan NIM akhir 022. Saya Desi Kastiani Hakim dengan ujung NIM 079. Saya Chandra Saputra dengan ujung NIM 080. Saya Ada Nafis dengan ujung NIM 093. Baik, pada video kali ini kami akan coba menampilkan pembuatan reaktor pirolisis dan juga kondensor, kemudian cara kerjanya, dan juga hasil ataupun output yang telah dikeluarkan. Selamat menyaksikan. Tabung reaktor berfungsi sebagai tempat masuknya styrofoam untuk dilakukan pembakaran tanpa adanya udara. Sedangkan pipa besi berfungsi menyalurkan gas hasil pirolisis menuju kondensor untuk didinginkan menjadi minyak pirolisis. Kondensor berfungsi sebagai tempat pendinginan gas hasil pirolisis styrofoam, sedangkan pipa tembaga berdiameter 1,5 inch berfungsi menyalurkan dan membantu mendinginkan gas sehingga mengalami kondensasi menjadi minyak pirolisis. Dari proses pirolisis menggunakan bahan baku styrofoam menghasilkan minyak pirolisis yang menyerupai minyak solar serta residu berupa tar yang tertinggal di dalam reaktor sebagai hasil samping proses pirolisis. Penjelasan cara kerja alat pirolisis. Unit pirolisis batch sederhana yang kami buat digunakan untuk mengubah limbah plastik polisterina atau PS menjadi minyak melalui proses pirolisis termal murni tanpa menggunakan katalis. Pada proses ini terdapat dua mekanisme utama yang bekerja, yaitu mekanisme termal berupa perpindahan panas dan mekanisme kimia berupa pemutusan rantai polimer. Proses dimulai dengan memasukkan plastik PS ke dalam reaktor stainless steel. Reaktor kemudian dipanaskan dari bagian bawah menggunakan burner. Akibat pemanasan tersebut, plastik akan melunak, meleleh, dan selanjutnya terurai menjadi uap hidrokarbon. Uap yang terbentuk akan naik menuju bagian atas reaktor dan keluar melalui pipa berdiameter 0,5 inch yang berada pada puncak reaktor berbentuk kerucut. Selanjutnya, uap dialirkan menuju kondensor yang menggunakan pipa tembaga sepanjang 4 meter dengan 5 liritan yang terendam dalam air es. Di dalam kondensor, uap melepaskan panas dan mengalami pengembunan menjadi cairan yang kemudian ditampung sebagai minyak hasil pirolisis. Sementara itu, gas ringan yang tidak dapat terkondensasi seperti metana, etana, dan propana akan keluar sebagai gas non-kondensabel. Dari aspek termal, pirolisis merupakan proses dekomposisi termal yang berlangsung tanpa oksigen atau dengan jumlah oksigen yang sangat terbatas. Karena reaktor relatif tertutup, oksigen di dalam reaktor cepat habis, sehingga yang terjadi adalah proses pemecahan molekul atau cracking, bukan pembakaran. Perpindahan panas dimulai ketika nyala api memanaskan dasar reaktor. Panas kemudian merambat melalui dinding stainless steel secara konduksi menuju plastik di dalam reaktor. Setelah plastik mulai meleleh, panas akan tersebar lebih merata melalui konveksi pada lelehan plastik. Material stainless steel dipilih karena tahan terhadap korosi dan mampu bertahan pada suhu tinggi. Selama pemanasan, polisterina mengalami beberapa tahapan perubahan. Pada suhu sekitar 100 derajat Celcius, plastik mulai melunak. Pada suhu sekitar 240 derajat Celcius, plastik mulai meleleh sempurna menjadi cairan kental. Ketika suhu mencapai 350 derajat Celcius, proses dekomposisi mulai terjadi. Rentan suhu 400 hingga 450 derajat Celcius merupakan kondisi optimal untuk menghasilkan produk cair dalam jumlah maksimum. Jika suhu melebihi 500 derajat Celcius, produk yang dihasilkan cenderung lebih banyak berupa gas dan residu padat atau char. Pirolisis merupakan proses endotermik, artinya membutuhkan energi panas secara terus-menerus untuk memutus ikatan kimia pada rantai polimer. Oleh karena itu, burner tidak hanya berfungsi menaikkan suhu, tetapi juga menyediakan energi yang diperlukan selama proses pemecahan rantai berlangsung. Dalam aspek kimia, polisterina tersusun atas rantai panjang yang berasal dari monomer tirena. Ketika dipanaskan, rantai polimer tersebut mengalami pemutusan dan membentuk
membentuk radikal bebas. Reaksi dimulai dengan tahap inisiasi, yaitu pemutusan ikatan karbon-karbon akibat panas. Selanjutnya terjadi proses depropagasi atau unzipping, yaitu pelepasan monomer tirena secara bertahap dari ujung rantai polimer. Karena mekanisme ini, produk cair hasil pirolisis polisterina umumnya didominasi oleh tirena. Tahap berikutnya adalah transfer hidrogen yang menghasilkan berbagai senyawa aromatik lainnya seperti toluena, etilbenzena, benzena, dan alpha-metilstyrena. Reaksi kemudian berakhir pada tahap sebagai kondensor dipilih karena tembaga memiliki konduktivitas termal yang sangat tinggi sehingga proses perpindahan panas berlangsung lebih efektif. Selain itu, panjang pipa 4 meter dengan 5 lilitan memberikan luas permukaan kontak yang lebih besar dan memperpanjang waktu tinggal uap di dalam kondensor sehingga lebih banyak uap yang berhasil dikondensasikan menjadi minyak. Ujung pipa dibuat terbuka agar sistem tetap bekerja pada tekanan atmosfer dan mencegah terjadinya tekanan balik yang dapat mengganggu keamanan proses. Dengan demikian, cairan hasil kondensasi dapat langsung menetes dan ditampung sebagai produk minyak pirolisis. Ilustrasi proses kerja alat pirolisis. Beginilah cara kerja pirolisis. Plastik dipanaskan tanpa oksigen. Uap panas didinginkan di kondensor dan berubah kembali menjadi cairan, menjadi bahan bakar minyak. And by the time she wakes, I'll be halfway